Shalom, apa kabar untuk kita semua? Kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas lagi tentang pengaruh equilibrium kota impor. Kota impor atau impor kota adalah kebijakan impor dengan membatasi kuantitas impor produk selama jangka waktu tertentu. Tujuan kota impor yang pertama untuk melindungi industri dalam negeri dengan membatasi kuantitas impor. Yang kedua untuk menghemat cadangan devisa dan mengurangi tekanan pada neraca pembayaran. Tingginya impor meningkatkan tekanan terhadap produsen domestik dan membuat mereka kurang kompetitif. Sebagai akibatnya, produk impor mulai menggeser posisi produk domestik. Konsumen domestik mulai beralih dari produk domestik untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Tingginya impor menekan neraca perdagangan. Itu dapat menghasilkan defisit pada tingkat yang tetap. Defisit berarti mata uang yang masuk lebih kecil hasil dari ekspor daripada mata luar untuk membayar impor, yang pada akhirnya menguras cadangan mata uang asing demi membayar impor. Cara kerja kota impor. Pemerintah membatasi kuantitas impor. Biasanya pemerintah menunjuk beberapa importir untuk mengapalkan barang dari luar negeri. Kemudian pemerintah memberikan batas berapa banyak yang dapat mereka impor. Contohnya, sebelum kebijakan itu berlaku, importir mengapalkan sebanyak 100 ton. Karena permintaan tinggi, mereka kemudian menaikkan kuantitas impor menjadi 200 ton. Tingginya impor meningkatkan pasokan di pasar domestik. Merasa posisi mereka terancam oleh produk impor, produsen domestik menekan pemerintah untuk memblokir kuota impor. Karena disetujui, pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan kuota dan membatasi impor hanya sebanyak 90 ton. Dengan kuota baru, pemerintah melindungi produsen domestik, namun itu akan memunculkan masalah lain masuk ke dalam negeri. Dalam mikroekonomi, istilah lain dari kekurangan shortage adalah ekses permintaan, sebuah kondisi di mana permintaan melebihi pasokan. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, turunnya pasokan mendorong harga barang di pasar domestik naik. Itu tentu saja merugikan konsumen. Mari kita gambarkan hal tersebut ke dalam sebuah grafik. Bisa dilihat sebuah grafik. Sebelum kota berlaku, pasokan di pasar domestik berada pada Q1. Dan setelah kebijakan kota berlaku, pasokan berkurang menjadi Q2. Karena kuantitas impor yang lebih sedikit, sebagai hasilnya kurva penawaran bergeser ke kiri. Mengasumsikan permintaan konstan, pasokan yang lebih sedikit akan mendorong harga naik dari Q1 ke Q2. Sebagai hasilnya, konsumen domestik harus membayar harga yang lebih tinggi. Konsumen juga memiliki pilihan yang lebih sedikit. Barang impor mungkin menawarkan beberapa fitur yang tidak ada di produk domestik. Jenis kota impor. Yang pertama, kota tetap. Dalam hal ini, pemerintah membatasi jumlah maksimum yang boleh diimpor. Dalam contoh di atas, pemerintah membatasi impor hanya sebanyak 90 ton. Yang kedua, kota berbasis tarif tambahan atau tarif flat quota. Pemerintah masih mengizinkan impor melebihi quota, tapi harus membayar biaya impor yang tinggi untuk setiap tambahan kuantitas. Misalnya kuota impor sebanyak 90 ton dan importir membayar biaya sebesar 6%. Mereka dapat mengimpor lebih dari 90 ton, tapi harus membayar biaya masuk sebesar 15%. Voluntary Export Restraints adalah kuota sukarela yang diadopsi oleh negara penyimpor. Itu kontras dengan kuota konvensional, di mana negara penyimpor adalah yang memperlakukan kuota. Voluntary Export Restraints saling menguntungkan antara negara yang terlibat. Yang keempat, kuota tersembunyi. Pemerintah dapat membatasi pasokan barang impor tanpa secara eksplisit memperlakukan kuota impor. Sebagai contoh, pemerintah dapat menerapkan persyaratan atau kontrol kualitas yang lebih ketat terhadap produk impor tertentu. Keuntungan kuota impor. Kuota bisa lebih efektif dalam membatasi perdagangan daripada tarif. Pemerintah dapat menentukan berapa jumlah impor yang masuk ke pasar domestik. Yang kedua, kuota impor juga tidak tergantung pada elastisitas permintaan atau perubahan nilai tukar. Depresiasi misalnya membuat produk impor turun,
Jika produk adalah elastis dalam permintaan, penurunan harga akan meningkatkan permintaan impor yang lebih tinggi. Tapi karena kuantitas dibatasi, maka depresiasi tidak akan memberikan efek. Kerugian kota impor. Pemerintah tidak memperoleh pendapatan. Fokus utama kebijakan adalah kuantitas produk. Itu kontras dengan tarif, yang mana merupakan bentuk pajak atas barang yang akan meningkat pendapatan pemerintah. Tapi itu tidak berlaku untuk kota. Yang kedua, konsumen domestik menanggung harga yang lebih tinggi. Jika produsen dalam negeri tidak meningkatkan produksi untuk mengimbangi penurunan impor, itu mengurangi pasokan di pasar domestik. Sebagai hasilnya, harga akan naik. Yang ketiga, kota mungkin menguntungkan bagi beberapa importer, tapi tidak bagi yang lain. Penjatahan mungkin tidak merata di antara para importer. Pemerintah mungkin lebih memihak importer milik negara daripada importer swasta, dengan memberikan mereka kuota yang lebih tinggi. Sekian